warahmatullahi wabarakatuh. Para wakil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini tanggal 4 November 2023, insyaallah kita akan melakukan distribusi Al-Qur'an untuk daerah pedalaman Sanggau. Nah, insyaallah pada pagi hari ini akan melakukan distribusi di daerah Belangin 1 yang ada di sebelah sana, Belangin 2 dan Belangin 3. Untuk distribusi kalimat pada kali ini kami mendistribusikan untuk beberapa titik daerah. Di antaranya kita menuju daerah Kabupaten Sanggau, di pedalaman Kabupaten Sanggau, dan kemudian dilanjutkan dengan Kabupaten Melawi. Mereka itu harus menempuh perjalanan yang sangat panjang bila mana ingin mendapatkan satu mushaf Al-Quran. Bahwasanya mereka harus mengeluarkan biaya sebesar 700.000 rupiah untuk mendapatkan Al-Quran. Ketika kita datang ke sana kemudian menghantarkan Al-Quran tersebut, maka mereka sangat bersyukur sekali. Mereka sangat bahagia dengan kedatangan kita dan mereka sangat terharu. Karena Al-Quran yang selama ini mereka idam-idamkan telah sampai ke tangan mereka tanpa mereka mengeluarkan biaya sedikit pun. Kita lihat kondisinya memang memprihatinkan. Ini tidak ada sampulnya dan kemudian juga kalau di sini cuma juz 30 dan tidak ada lagi kita lihat di depan dan di belakangnya sudah sampai. Insyaallah Quran yang ada ini akan kita ganti dengan Al-Quran dari amanah daripada wakil BMA. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sedang naik perahu insyaallah subhanahu wa taala akan menuju pesantren untuk anak-anak menjadi menghafal Al-Quran. Bahwa ada distribusi Al-Quran dengan BWA Bismillah subhanahu wa taala. Ini berjuang kita di dalam sungai saat ini. Insyaallah semoga dengan distribusi Al-Quran dan wakaf Al-Quran mendapat pahala orang-orang yang berjuang untuk termasuk ditolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau merupakan dari pedalaman yang juga sudah membina 2.500 pedalaman, dan alhamdulillah beliau sudah membina sekitar 600 kakak kebudayaan yang telah masuk Islam beliau. Baik Bapak Ibu, mungkin kita tidak perlu berpanjang lebar, langsung saja. Kita hormati, ini adalah sosial media beliau. Jadi sekiranya ada Bapak Ibu yang ingin pengen tahu aktivitas beliau di daerah pedalaman, Bapak Ibu bisa follow ataupun bisa mengikuti Facebook beliau yaitu Muhammad Yamin untuk mengetahui kabar-kabar terbaru bagaimana kondisi dakwah masyarakat yang berada di pedalaman sana. Baik Bapak Ibu yang sekalian, mungkin kita tidak perlu berpanjang lebar, langsung saja kita persilakan guru kita Ustaz Muhammad Yamin untuk menyampaikan tausiah kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, kepada Ustaz Muhammad Yamin, waktu dan tempatnya kami persilakan. Apa
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah di subuh yang berbahagia, subuh hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni perintah melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini, yang hadir dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita umatnya diberikan syafaat oleh beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain disebutkan, man shalla fardaini dakhala jannah. Barang siapa yang melaksanakan salat fardain dakhala jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Makna fardain, apa itu salat fardain? Salat fardain itu yakni salat subuh dan salat asar. Jadi berbahagialah orang yang istiqamah dengan salatnya, terutama salat subuh dan salat asar. Maka kalau keduanya dilakukan yang istiqamah, apalagi seluruh dari salat ini, dakhala jannah, maka jaminannya itu dia akan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sekarang ini sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berapa? 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadar, barang siapa yang qama, yaitu bangun di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia bangun di malam Lailatul Qadar itu karena iman, ya, kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Karena di sini itu bukan bangun malam hari karena mohon maaf, karena pengen buang air, pengen sekedar keluar jalannya, tidak. Yang dikatakan qama Lailatul Qadar itu bangun 10 hari terakhir itu, terutama di malam-malam ganjil. Dia melaksanakan salat tarawih, dia berzikir di dalamnya, kemudian dia membaca Al-Quran, yang semua itu dilakukan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi imam sudah membacakan ayat Al-Quran surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairu min alfi sahab. Malam Lailatul Qadar itu khairu min alfi sahab, lebih baik daripada 1000 bulan. Kan 1000 bulan, berapa 1000 bulan? Hitung sendiri. 1000 bulan itu, hitungan para ulama, 1000 bulan itu 83 tahun
44 bulan. Allahu Akbar. Tuh ingat. Dan malam itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi kenyataannya Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau sudah 10 hari terakhir, sop-sop sholat itu udah mulai makin maju, betul tidak? Udah makin maju, tadinya 5 saf, berkurang jadi 3, berkurang jadi 2. Kadang-kadang kita perhatikan hanya satu sop saja. Kenapa bisa demikian? Karena imannya. Ya. Maka tadi Nabi SAW mengatakan, "Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban." Karena imannya. Jadi kalau orang imannya tegak dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengacu sebagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'asr wal akhir." Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu sangat bersemangat. Kalau kita sebaliknya. Tapi tidaklah dengan jamaah yang berada di Masjid Nurul Jahid. Tidak. Maka jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah Ramadan yang mulia buat kita. Jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa kita betul-betul merasa ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau memuliakan bulan Ramadan. Beribadah bersungguh-sungguh, hendaknya di 10 hari terakhir dalam Ramadan ini kita maksimalkan i'tikaf di masjid. Bahkan kalau bisa yang tadinya bekerja full di bulan lain, di 10 hari terakhir itu fokuskan untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Karena tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala Ramadan tahun depan kita bertemu kembali dengan Ramadan. Tidak. Banyak kita saksikan di luar sana, tetangga kita, keluarga kita yang Ramadan tahun lalu bersama kita, kemana mereka berada saat ini? Kemana mereka? Mereka ada di dalam kubur. Nah, ini menjadi perhatian buat kita. Bahwa Ramadan ini harus betul-betul kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah secara maksimal. Sebagaimana ibadahnya Nabi SAW di bulan Ramadan. Oh, beliau bersungguh-sungguh melebihi daripada hari-hari sebelumnya di bulan Ramadan. Nah, ini cara orang-orang terdahulu Nabi SAW dan para sahabat memuliakan bulan Ramadan. Jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu amalan yang dengannya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah melaksanakan amalan i'tikaf di masjid. Entah itu baca Quran, entah itu berzikir, dan kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Apalagi Masya Allah, masjid ini nyaman sekali. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak melaksanakan i'tikaf di masjid. Yang ibu-ibu bisa di belakang sana, yang bapak-bapak bisa di depan ini untuk melaksanakan i'tikaf. Tentunya niat ke masjid untuk melaksanakan i'tikaf. Insyaallah orang yang melaksanakan ibadah i'tikaf, amalan i'tikaf di masjid, ia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam turun di malam-malam ganjil. Tanggal 21, kemudian 23, kemudian tanggal 25, 27 dan 29. Ini yang kita harus mencari malam Lailatul Qadar. Tidak bisa dipastikan malam Lailatul Qadar ini turun 21. Bisa saja 23, bisa saja 25, bisa saja 27 dan bisa saja 29. Karena seandainya malam Lailatul Qadar ini pastikan dia tanggal 27 Ramadan, maka
maka semua orang akan berkumpul untuk menunggu malam Lailatul Qadar. Luar biasa, Masya Allah. Kalau kita beribadah di malam tersebut, bertemu dengan malam Lailatul Qadar, khairun min alfi sahar, lebih baik daripada seribu bulan. Umur kita ini paling banter 65 tahun, 70 tahun. Jarang yang ada 100 tahun. Seandainya Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar, maka dengan satu malam Lailatul Qadar ini sudah mencukupi usia kita. Betul tidak, jemaah sekalian? Betul tidak? Iya. Maka tanamkan dalam diri kita, mohon kepada Allah Tabarakallahu Rahman, supaya Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Maka alhamdulillah jemaah sekalian, itu yang harus kita motivasi setiap diri kita, bahwa diri kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri kita ini milik Allah, maka kita sadari bahwa kita mengerjakan perintah Allah itu secara kafah. Sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Perintah Allah seluruhnya kita kerjakan. Jangan sampai pernah kita mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan buat kita. Bagaimana beliau beribadah, memuliakan Ramadan, melaksanakan ibadah salat meskipun beliau punya kesibukan yang banyak. Tetapi hendaknya beliau ini mesti menjadi suri tauladan yang terbaik buat kita untuk melaksanakan dan untuk supaya menjadi jalan kita masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, maka terima kasih kami diberikan kesempatan di Masjid Nurul Jahadir ini. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita, dan tahun ini saya diajak oleh Badan Wakaf Al-Quran untuk hadir di kota Pontianak ini dari Sintang kemudian ke Pontianak ini. Ya tadinya biasanya pada bulan Ramadan saya ini ada di pedalaman, Ibu sekalian, teman sekalian, untuk membina kemudian bersama dengan para dai perusahaan itu di pelosok-pelosok pedalaman, dari satu masjid ke dua masjid, tiga masjid dan lain sebagainya, membina saudara-saudara kita di pedalaman dan para mu'alaf. Nah, melaksanakan ibadah di pedalaman, dan saya kalau mungkin barangkali bapak-bapak ibu sekalian tahu, bukan pas di kota Sintang yang tidak, tapi ada di kecamatan. Jadi kecamatan Tempuna dan kecamatan Sepau itu daerah binaan kita. Jadi desa-desa yang ada di kecamatan tersebut menjadi binaan kita. Nah, kenapa saya beralih membina para mu'alaf dan muslim di pedalaman? Sebab para dai itu sudah menumpuk berada di kota, betul tidak? Sudah banyak di kota. Tapi siapa yang membina saudara-saudara kita di pedalaman kalau bukan para ustadz-ustadz yang mendedikasikan dirinya di jalan dakwah? Tidak ada. Maka alhamdulillah di Kecamatan Tempuna kita sudah mendirikan pesantren untuk anak-anak mu'alaf, namanya Cahaya Tempuna. Jadi anak-anak di situ kita bina, kita ambil dari kampung-kampung mereka, kita sekolahkan, kita ajarkan Quran, kita ajarkan bahasa Arab, kita ajarkan konsep Islam kepada mereka. Nanti kita kembalikan kepada kampung-kampung mereka untuk membina daerah-daerah mereka. Itu salah satu pembinaan untuk para mu'alaf. Nah, kalau yang tua susah sudah, ya kalau yang tua. Tapi anak-anak mereka harus kita ambil, kita sekolahkan, kita didik, nanti kita kembalikan ke kampung mereka. Itu salah satu pembinaan untuk para mu'alaf. Kemudian yang berikutnya adalah membina mereka itu bukan hanya sekedar mensyahadatkan mereka, tidak, tetapi membina mereka bagaimana mereka memahami Islam yang sesungguhnya. Meskipun tantangan tadi bapak-bapak jemaah sekalian sudah melihat bagaimana tantangan kepedalamannya seperti itu. Dari satu titik ke titik lain itu memakan waktu 3 sampai 4 jam. Itu dengan naik motor, kadang naik speed. Nah, kami lakukan ini semua karena berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita yang hadir di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, kalau bukan karena kita mengharapkan pertolongan dari Allah, tidak mungkin kita datang kembali. Betul tidak?
kita berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Kalau kalian menolong agamaku, kata Allah, maka aku akan tolong kalian dan meneguhkan langkah kalian. Nah, ini yang harus kita sadari ketika kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita dan meneguhkan langkah kita. Kalau pemahaman ini masuk ke dalam pikiran dan hati kita, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian datang kepada kita. Tidak akan pernah berhenti. Maka orang kalau kita perhatikan, ada yang mati dalam salatnya, sujud dalam salatnya, karena ia berharap pertolongan dari Allah. Ada yang menghabiskan hartanya di jalan Allah fi sabilillah, untuk bangun masjid, untuk wakafkan Al-Quran, untuk bersedekah, untuk membantu saudaranya, karena ia berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah tidak berikan pertolongan kepada kita, meskipun kita kaya, meskipun kita punya pangkat, derajat di hadapan manusia, tidak akan menolong kita. Sungguh celakanya orang-orang seperti ini. Orang yang buta itu adalah orang yang ia dipanggil untuk melaksanakan salat, tetapi hatinya lalai dari panggilan tersebut. Orang yang buta itu adalah mereka punya harta, tetapi hartanya tidak dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Buta. Orang yang buta itu dia punya kesempatan, tetapi kesempatan itu tidak ia gunakan sebaik mungkin dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Allah, "Wa man ta'arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Barang siapa yang berpaling dari Allah, orang yang berpaling dari Allah itu adalah orang-orang yang buta. Bukan buta matanya, tetapi buta hati yang ada di dalam dadanya. Ini orang yang buta. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya kata Allah ma'isyah, kehidupan yang sempit. Orang buta itu selalu sempit hidupnya. Pulang kerja yang ada itu mengeluh. Selalu ngeluh dan ngeluh. Karena hatinya sempit. Kemudian kata Allah, orang yang buta hatinya jauh dari Allah akan dibangkitkan Allah nanti pada hari kiamat dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Tuh. Orang seperti ini buta nanti, ibu-ibu sekalian, jemaah sekalian. Akan dibangkitkan Allah dalam keadaan buta. Lalu ia protes kepada Allah. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa sekarang kau jadi buta? Wa qad kuntu basira. Bukankah dahulu aku orang yang melihat? Kata Allah, inilah orang yang membutakan dirinya dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di masjid dipanggil hayya 'alas shalah, masih asik nonton TV. Yang ditonton itu film Korea. Aki-aki tontonannya Korea. Emak-emak tontonannya Korea. Asik dengan handphonenya, asik di warung kopi. Padahal di saat itu Allah memanggil kita untuk melaksanakan perintah Allah. Ada peluang untuk sedekah, kita punya duit tapi tidak kita keluarkan. Ada peluang berwakaf, ada duit tidak kita keluarkan. Sayang. Kaki sehat untuk melangkah ke masjid, malah duduk santai. Tapi ke warung kopi mampu, datang ke masjid tidak mampu. Orang seperti inilah orang yang buta. Maka perhatian kita, jangan sampai mata kita melihat, kaki kita mampu melangkah, tetapi hati kita yang buta. Maka orang yang buta itu kata Allah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang buta itu bukan matanya kata Allah, akan tetapi hati yang ada di dalam dadanya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini bukanlah orang-orang yang buta hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah sehatkan pandangan kita hatta sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih kepada pengurus Masjid Nurul Jahadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau, dan kepada seluruh jamaah, mudah-mudahan dengan 10 hari terakhir Ramadan ini tidak semakin lebih giat untuk melaksanakan amalan-amalan 10 hari terakhir Ramadan ini. Dan ingat, Lebaran itu bukanlah kewajiban bagi kita untuk beli kue, beli pakaian baru, tidak. Tetapi yang menjadi kewajiban bagi kita adalah menyelesaikan Ramadan ini sampai akhir, terutama dengan ibadah-ibadah di 10 hari terakhir Ramadan ini. Jadi dikatakan menjadi lebih baik itu akan tergantung bagaimana diri kita membawa Ramadan ini. Karena tidak ada jaminan Ramadan tahun depan kita akan bertemu kembali. Apalagi mohon maaf sekali lagi, yang umurnya sudah kepala 6, sudah kepala 5 itu ingat-ingatlah bahwa umurnya Nabi Muhammad SAW itu hanya 63 tahun. Kalau sudah kepala 6, ingat-ingatlah. Sudah kepala 5, ingat-ingatlah bahwa kita sudah dekat dengan ajal kita. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kekuatan, diberikan basirah, diberikan pandangan, diberikan ilham untuk senantiasa dimudahkan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah dalam sebuah doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah kepadamu dengan baik. Karena dengan doa yang kita minta kepada Allah, Allah akan memudahkan setiap langkah kita, terutama di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini adalah bulan penuh dengan ampunan, dan mudah-mudahan yang hadir di sini Allah ampuni dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tuanya yang telah wafat, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita dari seluruh mara bahaya dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.